Oke, kita ambil dua router. Kemudian selanjutnya sama, kita tambahkan switch. Switch. Ini switch ya. Kemudian di sini kita tambahkan klien. Kemudian di sini kita tambahkan server misalkan. Kemudian di sini kita hubungkan. Ya, misalnya di sini ada, misalkan di sini ada ruang data center. Kemudian di sini ada gedung, gedung apa nih? Misalkan di sini gedung, di sini ada gedung, sama sini. Ini ruang data center. Kemudian di sini ada gedung mahasiswa. Misalkan jangan deh. Data ya udah. Di sini gedung fakultas misalkan. Sini ada data center. Kemudian di sini IP-nya adalah 10.10.0/30. Kemudian di gedung fakultas IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Kemudian untuk IP pada data center ini misalkan eh 100 100 100 berapa nih? /24. Di sini ada web server, DNS, dan web server. Kemudian, oke, sudah. Kemudian kita hubungkan untuk kita konfigurasi ini ke konsol, kemudian ke RS-232. Oke, baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut? Lanjut Pak, lanjut.
Kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, ini apa direkam kan ya Pak? Iya, direkam Mas. Pak, kebetulan saya lagi di luar Pak. Iya, direkam. Oke, kita lanjut guys. Setelah kita tinggal setting ya. Sama sih seperti yang sebelumnya. Pilih desktop, kemudian terminal, kemudian oke. Masih sama. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi. Kita ketik no terlebih dahulu. Mana nih? Hilang. Muncul nggak share screen-nya? Nggak muncul ya? Nggak muncul, Pak. Oke, saya share screen lagi. Share screen. All. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita ketik no. Enable. Configure. Terminal. Kita jangan lupa ganti hostname-nya dulu. Misalnya di sini R Gedung Fakultas. Kita langsung masuk ke sini, teman-teman. Di sini ada interface-nya G0/1. Interface G0/1 IP address. Di sini kita menggunakan yang pertama, first, biar mudah. Jadi IP-nya adalah 192.168.10.1. Berarti subnet masknya berapa? 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Kemudian saya tambahkan lagi ke interface, ke interface ini G0/0. Interface G0/0. IP spasi AD, IP-nya adalah 10.10.10 titik. Sini pakai yang pertama. Sini pakai 1, sini pakai yang pertama juga 1. Jadi IP-nya adalah 1/30.255.255.255.252. No shutdown. No shutdown ini fungsinya untuk mengaktifkan. Nah, setelah selesai pada router gedung fakultas, nah supaya memudahkan kita buat ini ya, nanti deh kita buat di HCP servernya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi pada router ini ya, router apa namanya? Router data center.
Kita klik pada laptop, desktop, kemudian terminal, kemudian OK. Sama di sini kita tinggal ketik no, enable, configure terminal. Nah, di sini interface-nya adalah G0/1, interface G0/1. IP spasi address, IP-nya adalah kita di sini menggunakan yang first juga, yang pertama. Nah, kemudian pada interface nanti ini di G0/0 menggunakan LAS. Karena /30 itu hanya tersedia 2 IP, berarti IP yang terakhir atau LAS-nya adalah 2. Gitu. Jadi kalau /30, itu hanya ada 2 pengguna atau 2 IP address. Sehingga IP yang terakhir adalah selanjutnya adalah kita konfigurasi pada IP address, kita melanjutkan ke interface G0/1. IP-nya adalah 100.100.100.1. /24 berarti berapa IP-nya? 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Kemudian kita ke interface G0/0. Interface G0/0. IP spasi address berarti di interface G0/0 ini IP-nya 2 ya. Karena tadi kalau /30 itu hanya 2 IP address. Jadi 10.10.2 /30 255.255.255.252. No shutdown. Exit. Nah, setelah selesai kita isi IP address, kita mau verifikasi atau mau mengecek IP-nya sudah benar atau belum. Caranya adalah do show IP interface brief. Nah, ini. Di sini interface G0/0, IP-nya adalah 10.10.2. Kemudian pada interface G0/1, IP-nya adalah 100.100.101. Statusnya up, protokolnya juga up. Nah, ditandai dengan sudah warna hijau. Jadi kalau statusnya up sama protokolnya up, harusnya warna hijau. Tapi kalau masih warna kuning, berarti ada yang salah. Berarti di sini statusnya biasanya masih down atau protokolnya down. Oke, kita lanjut. Kita isi IP address pada server desktop IP. Di sini kita isi IP secara statik 100 titik. Sini kita pakai 100 saja. Subnet masknya berarti /24 255.255.255.0. Default gateway-nya berapa? 100.100.100.1. Kenapa 1, Pak? Karena server ini terhubung ke switch dan switch ini terhubung ke interface G0/1. IP G0/1 pada router mana nih? Data center adalah 100.100.101. DNS servernya berapa? Ini. DNS servernya adalah 100.100.100.100. Kalau sudah, ini di close. Kita masuk ke services. Nah, di services
Kita pilih DNS, jangan lupa di on dulu. Nama DNS-nya adalah misalkan di sini apa ya? Misalkan di sini kita namakan Unif banisaleh.ac.id. Addressnya berapa? 100, 100, 100, titik 100. Kemudian add. Nah, ini sudah masuk. Kalau teman-teman pengen edit indeks HTML-nya bisa di sini di HTTP. Sini ada index.html, diedit. Sini diganti nih, welcome to-nya. Welcome to bla 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 bla. Sini kita ganti menjadi Universitas Bani Saleh. Sini juga sama, bisa diganti menjadi Oke, kalau sudah nih disimpan, save nih, save, yes, kayak kita close. Sepertinya tadi belum saya ganti ya routernya ya. Nah ini belum saya ganti nama hostname-nya. Hostname R gedung, sorry, R data center, center, center. Oke, oke. Kemudian kita isi IP address pada laptop, IP configuration. Sini IP-nya adalah 100, 100, 102. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya berapa? 100, 100, 101. Sama seperti yang ada di server tadi. DNS servernya tadi 100, 100, 100, 100. Oke. Ini sudah kita close. Kemudian kita buat DHCP server supaya mengisi IP address pada gedung fakultas secara otomatis. Kita lanjut. Nah, di sini sama untuk mengecek tadi pengisian IP-nya sudah benar atau belum. Perintahnya apa teman-teman? Masih ingat? Do show IP interface brief. Oke. Kalau sudah kita buat DHCP server IP DHCP pool spasi nama pool, nama DHCP-nya. Misalnya di sini kita buat LAN fakultas. LAN gedung fakultas. Oke, kita masukkan networknya. Networknya berapa ini? Networknya nih. 192.168.10.0. 192.168.10.0. Slash 24.255.255.255.0. Kemudian default gateway atau default routernya berapa? IP gateway-nya yang sini. IP-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian karena tadi ada DNS server, kita masukkan DNS servernya, DNS server. IP-nya berapa DNS servernya? 100, 100, 100, titik 100. Enter, exit. Oke. Sekarang kita testing pada ini ya. Isi 0, kita isi IP address, IP configuration, DHCP, request IP address. Nah ini, dia mengisi secara otomatis ya teman-teman. DNS servernya juga sudah terisi, default gateway-nya juga sudah terisi. Kemudian di PC1 kita coba juga. IP configuration kita klik DHCP, dia akan melakukan request. Setelah request, nah ini sudah terisi. IP address terisi, subnet mask terisi, default gateway terisi, dan DNS server terisi. Kalau kemarin kan kita tidak menambahkan DNS server ya. Oke, sekarang kita tambahkan, kita lakukan testing dari command prompt, ping, tadi nama DNS servernya apa? Unif banisaleh.ac.id. Kita lakukan ping.
Harusnya tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum merutingkan. Ya, hasilnya ping request call not find host unif.banesala.ac.id, please check the name or try again. Ya, berarti kita akan selanjutnya adalah melakukan routing dengan menggunakan routing dinamis. Nah, routing dinamis ini adalah untuk routing dinamis itu ada beberapa, ada router RIP, ada OSPF, kemudian BGP, IGRP, dan lain sebagainya. Jadi kalau routing OSPF ini, routing dinamis ini, itu tadi bisa banyak ya. Ya, sekarang kita langsung masuk. Di sini bisa terlihat. Oke, router OSPF. Nah, di router OSPF kalau kita enter itu dia ada incomplete comment atau ada perintah yang belum belum komplit. Nah, berarti setelah routing OSPF itu ada apa? Kita bisa tanda tanya. Nah, itu ada proses ID. Jadi routing OSPF ini harus ada proses ID-nya. Proses ID-nya itu mulai dari 1 sampai 65535. Contoh di sini kita menggunakan routing OSPF 1, kemudian kita masukkan networknya. Nah, networknya yang dimasukkan adalah yang seperti apa, Pak? Networknya yang dimasukkan seperti ini. Ini kita berada pada router gedung fakultas. Nah, pada router gedung fakultas ini ada dua interface. Interface G0/1 sama interface G0/0. Interface G0/1 itu IP-nya adalah networknya berapa, interface pada G0/1, networknya berapa kita masukkan di sini. Networknya 192.168.10.0. Cukup kita masukkan networknya saja. Kemudian spasi. Nah, kalau di sini ada namanya wildcard. Karena tadi /24, di sini ada tadi wildcard mask. Tadi wildcard mask itu adalah dikurangi dari subnet mask. Contohnya tadi di sini network 192.168 ini /24 ya. /24 ini berarti berapa? 255.255.255.0. Nah, untuk mendapatkan wildcard mask kita harus
kurangi dari angka ini 255, 255, 255, 255. Nah, ini tadi subnet masknya. Subnet. Ini dikurangi nih, ini rumusnya. Kita kurangi 255 dikurangi 255 berapa? 0. Titik. 255 dikurangi 255 berapa? 0. Titik. 255 kurangi 255 0. 255 kurangi 0 berapa? 255 kurangi 0 berapa, teman-teman? Tetap 0, Pak. 255 kurangi 0, 255 ya. 55. 255 kurangi 0, berarti kan 255 ya. 255. Nah, berarti wildcard Oh iya, masknya Pak. adalah ini. 0,0,0,255. Tulis di sini. 0,0,0,255. Jadi kalau di LSPF itu pakainya wildcard mask. Tapi kalau di RIP itu pakai networknya. Kemudian kita berikan area. Area 0. Kemudian kita masukkan lagi satu lagi, teman-teman. Yang ini. Yang interface G0/0. Kita masukkan network 10, 10, 10, 0. Nah, di sini agak berbeda wildcard masknya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah yang di sini itu /30. Ya, /30 berarti tadi 255, 255, 255, 252. Nah, berarti wildcard masknya berapa? 255 kurangi 255 berapa? 0. 255 kurangi 255, 0. 255 kurangi 255, 0 lagi. 255 kurangi 252 berapa? 3. 3. Berarti subnet masknya adalah 0,003. Di sini subnet masknya adalah 0,003. Areanya adalah area 0 sama. Oke, cuma seperti itu aja. Kemudian kita masukkan lagi pada router sini. Sama seperti tadi. Kita masukkan enable, configure, terminal. Kita masukkan tinggal 7 menit waktunya. Oke, bisa terlihat ya. Router OS PF1. Masukkan kita lagi networknya. Network yang ini 100, 100, 100, 100, 0. /24 berapa? Wildcard masknya 0,0,0,255. Sorry. Areanya belum. Ini setelah wildcard mask, kemudian area. Area 0. Kemudian pada interface ini G0/0. Karena ada 2 interface. Kalau misalnya di sini ada 3 interface, berarti teman-teman harus memasukkan 3 interface. Sorry, 3 networknya. Yang ada di interface satunya lagi. Kalau misalkan ada 3 interface. Di sini contohnya hanya 2 nih. G0/0 sama G0/1. Nah, kita masukkan networknya lagi. 10, 10, 10.0. Nah, di sini karena /30, wildcard masknya adalah 0.0.0.0 titik, kebanyakan. 0.0.0.3. Area 0. Oke, exit. Yang ini belum exit tadi ya. Kita exit dulu. Oke, setelah kita exit, kita akan melakukan testing lagi. Kita kembali ke PC 0. Nah, ini kita ping ke univvanisala.ac.id. Sepertinya masih, oh ini reply ya. Alhamdulillah reply. Berarti kita coba buka browser, web browser. Kita isi univ
banisaleh.ac.id. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Universitas Bani Saleh webnya. Oke. Jadi untuk materi routing dinamis cukup sampai di sini. Sudah bisa terhubung dari klien yang ada di gedung fakultas terhubung ke data center atau bisa mengakses ke data center begitu. Baik,